Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Restu Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan bab ke-8 mengenai hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti. WJS Purwadarminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Ada padanan kata itu dalam Islam, yaitu al-akhlak atau al-adab. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang didapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwetakan tertentu secara serta-merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran wejangan patokan baik itu secara tulisan maupun lisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat Durkheim, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. Sedangkan menurut Zakiyah, derajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urutan-urutan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar, yang disertai oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian ada pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, taqiyah dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, siasa, dan lain-lain. Hukum Islam dalam arti syariah merupakan ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia, karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syariat. Selanjutnya ada hubungan moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia sempurna. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yakni kelompok yang berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral dan kelompok dua berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam. Secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan
bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariat yang bermaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti pendapat yang dikutip oleh Fathur Rahman Jamil yang menyatakan bahwa hukum kepribadian berkepentingan hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan yang dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Menurut H.M. Rasijidi, terdapat 3 macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum umum, yaitu pertama ada hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Kedua, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Ketiga, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri, yang tiada hubungannya satu dengan yang lain. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Hukum yang pertama ada hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Yang kedua ada hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah moral umum. Yang ketiga ada bersinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang ini bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.